All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi. Sekarang jam 12. Oke, kali ini di sini saya akan membahas yang namanya instalasi Linux Ubuntu 22.04. Ini Ubuntu bukan Ubuntu GUI atau desktop, tapi melainkan Ubuntu dari Ubuntu server. Nah, di sini kita harus mengikuti Linux installation bla 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 bla. Nah, kita harus download dulu yang namanya Ubuntu server. Kita jangan lupa untuk download putih. Ini kan putih nih udah ada, tinggal di download, dibuka, download. Saya sudah ada. Nah, ini WinSCP. Ini WinSCP atau Filezilla bebas ya, soalnya ini keduanya ini sama-sama transfer file. Jadi ibarat kata kayak kita transfer file dari Windows atau dari client menuju ke server. Nah, di sini kita coba cari, misalnya kita cari dulu Ubuntu server download. Nah, dia pilih yang paling atas nih, atau enggak yang kedua boleh, tapi yang pilih paling atas boleh. Nah, di sini dia bakal ngasih tahu Ubuntu mana aja yang stabil. Nah, di sini stabil nih, berarti nih Ubuntu 2204. Nah, kita nyarinya yang Ubuntu server, bukan yang Ubuntu biasa. Nah, apa sih bedanya Ubuntu server dengan Ubuntu biasa? Nah, Ubuntu server itu dia hanya berbasis teks command line interface, yang dimana tampilan sistem operasi tersebut itu hanya ada teksnya, hanya teksnya saja, tidak ada kayak gambar-gambar tombol atau simbol-simbol Windows gitu. Kayak beginilah tampilannya, nggak ada, cuman berbasis teks aja, teks. Nah, ini kita download ini. Nah, karena saya sudah download jadi tak perlu. Nah, ini sudah saya selesaikan semua. Nah, di sini kita mengikuti Linux installation. Kita buat VM dulu nih. Nah, kita pilih new. Lalu kita masukkan di sini yang namanya Ubuntu, bebas lah ya, Ubuntu server atau Ubuntu server apa gitu. Saya ingin menuliskan Ubuntu server aja. Nah, di sini masukin aja file ISO yang Ubuntu server kalian download tadi. Ya, kalian harus cari tahu letaknya di mana kalian download. Saya di sini sudah ada di D live server. Nah, jadi kita skip aja. Boleh di skip, boleh enggak, tapi saran saya skip aja. Karena ini adalah settingan untuk para profesional. Nah, seperti ini. Nah, kita skip aja. Kita next. Nah, ini kalian terserah. Ini server. Ini server karena kenapa server? Karena dia membutuhkan spesifikasi yang rendah juga boleh, spesifikasi tinggi boleh juga. Cuman support sih, saling support. Karena yang berbasis kan, karena hanya berbasis teks aja gitu, berbasis server aja. Nah, sini gue mau ngambil ini, disuruh berapa nih RAM-nya? RAM-nya RAM-nya 1 giga. Oke, saya ambil 2 giga. Terus untuk prosesor 1 ya. CPU 1. Oke, di sini 1. Oke, ini enggak usah dicentang, biarin aja, kita pilih next. Nah, ini terserah kalian, tapi di sini disuruhnya adalah 30 giga dinamik. Ya, 30 giga. 30. Kalau mau lebihin 1 juga boleh, misalnya 40. Ini lebih bagus ya kalau 40. Tapi tergantung sih. Karena server itu karena kita membuat server tergantung sih. Kalau kita buatnya web server itu kecil, tapi kalau misalnya kita buat server kayak database game atau apa, itu membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Nah, karena di sini adalah web server, maka kita yang kecil aja, karena emang kecil butuhnya gitu. Nah, 40. Nah, ini sebenarnya nggak sampai 2 TB beneran. Ini hanya memakan, ibarat kata ini 2 TB itu kalau makan di harddisk beneran ya,
hard disk kita ini itu makan antara 500 GB atau berapa gitu, saya lupa. Pokoknya ini nggak selamanya 2 TB beneran, enggak. Ini cuman kayak ya gitu ibarat kata. Pokoknya pokoknya ini nggak selalu 2 TB. Kalau misalnya kita penuhi nih 2 TB nih, maka yang penuh di memori kita yang beneran itu bukan 2 TB, melainkan antara 500 atau 1 tera gitu, saya lupa. Ya pokoknya nggak sampai deh. Ya kalau misalnya saya salah koreksi aja. Tapi menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, ini pilih yang atas, create as virtual hard disk now. Pilih next. Nah, di sini udah, kita pilih finish aja. Nah, mana tadi? Ini ya. Nah, ini kita klik settings. Pastikan kalian ada internet ya. Karena kita membutuhkan yang namanya SSH. SSH sendiri kita ibarat kata nih ya, SSH itu adalah jalur kita menuju server tapi dengan menggunakan internet. Nah, ini yang kita setting adalah network. Nah, ini kan masih NAT nih. Kalian pilih antara bridget adapter atau NAT network. Tapi saran saya menggunakan bridget kalau emang nggak ada, kalau nggak ada bridget. Nah, pokoknya itulah, pilih aja. Ini biarin aja otomatis. Terus kita pilih oke. Lalu kita jalankan seperti biasa. Nah, tunggu sebentar. Saya cut dulu karena bisa aja lama. Nah, di sini udah masuk nih Ubuntu-nya nih. Aduh, ini kenapa nggak mau sini ya? Sebentar. Ini kita pilih enter aja, try install. Nah, bentar, saya minimize dulu. Nah, ini minimize juga. Nah, ini saya masuk lagi. Nah, cara ngepullinnya gimana? Cara ngepullinnya adalah kalian menggunakan kontrol yang sebelah kanan dekat panah, dipencet, lalu kontrol F. Nah, dia akan penuh seperti ini. Tapi saya nggak mau. Ya, terserah kalian sih. Saya mau begini aja. Ya, karena ini VirtualBox. Kalau emang aslinya, kalau misalnya kita pasang nih di laptop kita nih, itu dia benar-benar full tulisannya dari kiri sampai ke kanan, dari kiri sini sampai ke kanan, itu full. Nah, kalau ini dia cuma di VirtualBox saja, nggak berpengaruh. Tapi kalian bisa setting sih di mana ya? Nih, di virtual screen. Nah, di sini kalian pilih-pilih aja nih size-nya ini nih. Tapi kadang emang ada yang bisa dipencet, ada yang nggak bisa dipencet. Itu kita harus setting-setting lagi dari tutorialnya, kayak buat memperbaiki atau resize ya. Tapi nggak usah lah, udah gini aja. Nah, ini kita tunggu dulu. Dia sedang melakukan running jobs. Wah, ibarat kata kayak menyalakan mesin lah. Nah, ini agak lama, tunggu dulu. Saya ini dulu deh. Nah, ini udah jalan nih. Nah, dia bakal kayak begini. Sebentar. Kenapa nih? Starting time and date service. Bentar, saya matiin dulu. Nggak jadi mati. Soalnya dia connecting. Karena saya terhubung dengan internet langsung. Nah, di sini kalian pilih, terserah kalian. Kalau emang kalian nggak bisa bahasa Inggris, pilih aja bahasa Indonesia dengan menggunakan arah panah dari si keyboard. Nah, jika sudah, kalian pilih enter. Nah, saya di sini ingin memilih English. Set enter. Nah, kalian pilih
yang namanya, terserah kalian ini mau diupdate atau nggak diupdate. Kalau saya ya biar lebih cepat, saya nggak memilih update, oke? Itu tergantung kalian. Kalau mau update silahkan, tidak mau update juga nggak apa-apa. Oke, di sini without updating kita enter aja. Nah, ini kita nggak usah otak-atik karena ini adalah keyboard kita. Kita pilih down aja, down, enter. Nah, di sini kita kursor ke atas. Ini nggak perlu juga. Kita down aja langsung, down langsung. Nah, dia bakal ngarahin ke ini nih. Nah, ini nih. Dia sedang mengkonfigurasi IP internet kita. Dan tadi kita bridge adapter tadi. Nah, kita pilih down aja, down lagi karena kita sudah masuk ke internet. Tapi menurut saya kalau emang kalian lupa nyalakan internet atau kalian lagi setting VirtualBox, ya boleh. Cuman nanti ntar settingannya diubah ke bridge terus nyalain lagi. Ntar konfigurasinya nanti ntar dapat IP-nya itu yang sesuai gitu. Maksudnya satu jaringan lah ibaratnya, masih dalam satu daerah. Nah, kita pilih down aja, down. Nah, di sini proxy kita lewati aja karena kita nggak perlu proxy. Nah, ini kita tunggu dulu, kita pilih down, enter lagi. Nah, ini apa nih, still running, you can continue but less. Oke, kita pilih ini aja, cancel aja dulu. Nah, ini lagi update, tunggu dulu sebentar, emang agak lama karena kita menggunakan internet, jadi dia butuh update. Ya, seperti inilah tampilan Linux tuh. Maaf ya, saya lagi sakit jadi agak gimana gitu, lagi musim-musim penyakit. Ini lama juga ya. Ini kita langsung down bisa nggak? Oh, bisa. Nah, ini dia bakal ngarahin ke VirtualBox ya. Nah, ini kita pilih yang kita nih, ini kan kita dari down, kita pilih atas. Kita pilih yang ini nih. Aduh, nggak ada ya. Nih, ya liatin panah saya kursor ini yang lurus begini. Nah, ini berarti ini VBox ya, VBox hard disk GB bla 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 ini. Kita pencet. Nah, kita pencet lagi. Tapi nggak usah dipencet sih, soalnya udah masuk. Jadi kita down aja nggak apa-apa. Oke. Agak puyeng ya. Intinya down aja, down. Nah, di sini yang kalian perlu perhatikan, di sini kan Ubuntu masih kosong ya. Kita reset aja. Kita reset. Nah, ini kan kita 40 GB kan. Nih, kita pilih yang free space. Kita pencet enter. Kita pilih add GPT partition. Kita masukin. Nah, untuk booting itu nggak terlalu banyak atau gede, soalnya dia hanya berbasis teks. Jadi saya sarankan itu antara 2 sampai 4 GB. Nah, saya ingin memilih sekitar 2 GB mungkin, 2G. Nah, habis itu kita ke bawah. Kita pilih bawah lagi, terus pilih spasi, terus pilih pencet spasi, terus pilih boot, spasi lagi, lalu create. Nah, dia masuk boot nih. Lalu free space lagi, ada GPT partition. Kita masukkan. Untuk root itu dia hanya garis miring. Root itu lebih penting, jadi kita harus lebih tinggi. Misalnya 21 ke 25 GB, 25 GB deh. 25.00. Nah, 25 GB nih. Nah, ini udah bener, kita langsung klik aja. Set. Nah, sisa 12 kan. Nah, kita butuh yang namanya user dan swap. Boleh swap, nggak boleh. Tapi apa sih fungsi swap itu? Swap itu kalian tahu nambah memori yang kalian bilang kayak, "Oi, cara gimana sih cara nambah memori bla 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 bla" gitu. Nah, ini kita terbukti nih.
Kalau download RAM itu emang bener-bener ada, cuman bukan download, cuman kayak nambahin RAM tapi secara virtual atau ngambil dari si hard disk. Kita ngambil swap memorinya itu memori tambahan kan tadi kan 2. Kalau misalnya kita tambahin 2 jadi 4 giga. Nah, kita pilih spasi di sini di format set, pilih swap. Set, langsung kita create aja. Nah, langsung terbuat itu swap. Nah, langsung ini sisanya ini kita tulis saja 10,99 G. Nah, ini udah home nih. Oh, benar-benar 1,997. Nah, ya udah. Ini kita langsung klik aja. Ini udah bener home Extreme 4. Kita langsung klik. Nah, jadi kosong kanan di bawah sini. Nah, kalian pilih bawah lagi, ke bawah terus, habis itu pencet done. Lalu pilih continue. Nah, di sini kalian memilih username. Jangan sampai lupa. Oke. Saya username-nya itu adalah Indra. Jangan deh, Xnuper 007. Server saya ini namanya .com. .com atau org atau ya Xnuper atau Nagabonar gitu. Atau apa ya? Fantastic. Fantasi 4. Username-nya saya memilih Xnuper 007. Passwordnya terserah kalian, tapi jangan sampai lupa. Sama juga kita pilih down, kita tap lagi terus pilih down. Nah, ini kita tidak boleh mengaktifkan enable Ubuntu Pro. Kenapa? Karena di tahun 2000 berapa gitu saya lupa, Ubuntu telah merilis 2 versi, yaitu Ubuntu biasa dan Ubuntu Pro. Apa sih perbedaannya? Nah, Ubuntu biasa dan Ubuntu Pro ini dia apa ya, repositorinya lebih cepat, lebih kencang gitu. Ibarat kata kayak bang, saya mau download ini itu tapi di Linux aja. Nah, kita ngomong begitu ibarat kata kayak salah. Kita ibaratin kayak mobil yang masuk tol dengan masuk jalan raya pasti beda kan. Nah, itu perbedaannya. Enable Ubuntu Pro ini dia ibarat kata kayak mobil masuk ke dalam terminal, ke dalam tol. Lancar kan? Nah, Ubuntu biasa itu masuk ke jalan raya. Agak macet-macet dong. Nah, tapi kita ada yang tapi Linux ini kan dia bersifat open source dan dimana kita bisa otak-atik ya kan. Nah, karena bisa diotak-atik, ya udah kita otak-atik aja bagian repositorinya aja. Jadi kayak ngapain sih lu beli kalau lu bisa otak-atik gitu lah. Nah, di sini karena kalian atau beberapa penonton yang memang belum paham, kalian ikuti aja nggak apa-apa. Tapi di sini saya tidak mengganti repositori karena banyak banget repositori yang ada di luar sana, Ya, coba aja kalian cari di Google dengan keyword repositori Linux Ubuntu Indonesia. Cari aja repositori Linux Ubuntu Indonesia. Kalian cari aja, di sini ada banyak banget tuh. Ntar dikasih tahu cara-caranya. Ya itulah kemudahan si Linux, bisa diotak-atik. Nah, ini kita langsung lanjut lagi. Skip for now-nya ini kita continue aja. Nah, ini kita download yang namanya OpenSSH, kita enter. Ini gak usah deh. Boleh deh. Kita enter aja. Cuman ini kita no aja, no. Oke. Langsung kita down. Nah, tadi cara enternya itu bukan. Kalian coba bentar ya. Saya comeback lagi. Nah, ini kan tadi kan gini kan. Dari bawah ya, dari down sini. Nah, kalian ke atas lagi terus pencet spasi. Nah, ini buat menonaktifkan ya. Nah, ini kita aktifin aja, disilang, di spasi. Nah, habis itu kita bawa lagi, pilih down. Nah, di sini kalian tidak perlu apa-apa ya, karena ini adalah beberapa tools server yang digunakan untuk hosting. Ya, ibarat kata kayak
mempermudah lah nih AWS, Google Cloud, Heroku, PostgreSQL ini database, Keep Alive ini untuk web server agar servernya berjalan terus. Ya, sepertinya ya kayak gitu. Docker, aplikasi kayak kontainer yang digunakan oleh DevOps, Nextcloud, nah gitu-gitu deh. Nah ini nggak usah ada yang dicentang, kita langsung down aja. Nah tungguin aja, kita pilih bawah, terus pilih view full log, kita pilih enter atau spasi boleh. Nah seperti ini agar kelihatan keren aja gitu. Nah kalau emang kalian nggak mau, kalian pilih bawah lagi, pilih close, enter atau spasi boleh. Nah seperti ini, tunggu aja dulu ya, bentar, tunggu dulu, saya matikan dulu karena installing kernelnya lama ya. Oke, ini udah, agak tunggu dulu. Aduh lamanya kita pilih enter aja lagi. Kita lihat dulu dia sedang melakukan apa. Oh, booting, generating boot. Nah ini dikit lagi selesai kok ya. Jangan, jadi saya nggak skip ya karena ini dikit lagi mau selesai. Nah ini saya ini dulu deh. Sebentar. Nah tuh, melakukan unmun, unshare, bla 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 bla, check root, update group, installing group, sama bootloader. Tungguin dulu. Nah, dia sedang menginstal OpenSSH. Tunggu sebentar. Oke, ini udah berhasil nih. Tinggal kalian pilih cancel update atau end reboot. Ini tergantung kalian. Kalau emang nggak betah, kalian bisa pilih ini lalu enter. Nah ini saya mau nungguin dulu aja, agak sabar, tungguin aja dulu karena begini. Tapi menurut saya lebih cepatan Linux dibanding Windows ya, karena tinggal sat jadi. Tapi ya bagi kalian yang nggak ngerti mungkin bisa aja kayak Linux sama lama di setting ini tuh, padahal Linux udah ada, cuma tinggal diinstalin aja. hmm. Nah di sini kita sudah install SSH. SSH itu singkatan dari Secure Shell. Nih saya dulu deh, agak lama tungguin ya, bentar. Nah ini saya sudah melakukan update dan di sini ada tulisan reboot now. Oke, reboot now aja. Tungguin dulu sebentar. Kalian nggak perlu panik dengan layar hitam seperti ini. Ya kalau di Windows panik sih wajar. Tapi kalau Linux, aduh saya ngantuk. Nah dia sedang melakukan unmounting, kita pilih enter aja, enter. Dia akan masuk ke Ubuntu kita. Aduh tadi saya passwordnya apa ya? Oh iya ya, saya ingat. Nah di sini udah kelihatan kan IP-nya apa aja.
ada SSH juga. Udah, nah ini kita login. Aduh, ini kenapa lagi? Bentar. Aduh, masih begini. Bentar. Emang agak mengesalkan. Ini udah. Bentar. Nah, ini udah masuk ke Linux saya. Terus kita pilih ketik IP address. Nah, atau enggak kita ketik IP ADDR gitu. Sama aja. Nah, kalian lihat di sini nih. Ada 192.168 nih. Liatin kursor saya. 192.168 18.167. Nah, ini kalian ingetin kita melakukan putih. Salah. Karena kalau kita misalnya if config, kita harus download dulu. Nah, kalau mau download dulu aja nggak apa-apa. Net terus lagi download. Oh iya, lupa saya bilang. Oke, saya exit dulu ya. Nah, di sini kalian masukkan username kalian yang tadi. Nover 017, ini username saya. Masukin passwordnya. Nah, dah seperti itu. Saya lupa untuk kasih tahu aja. Kadang ntar bingung, ini passwordnya loginnya apa gitu. Padahal login ini berasal dari kalian membuat username tadi. Nah, ini kan tadi IP config udah belum tadi? Udah nih. 192 nih. Kalian lihat aja nih. Kursor ke kanannya. 192 168 18 167. Kita buka putih. Kita ketik di sini. Di sini kotak-kotak ini. Kita ketik 192 168 18 167. Kalian pilih open. Kalian pilih accept. Kalian masukin username kalian tadi. Lalu masukkan passwordnya. Nah, jadi deh kita lakukan ping. Ini putih ya. Ini kita udah masuk ke putih sama putih ini ke server. Jadi kalau misalnya kita ketik nih clear. Nah, di sini clear tapi di sini enggak di VirtualBox-nya. Nah, gimana sih cara buka SSH di Windows? Kalian pilih aja di sini command prompt cmd. Terus ketik SSH, terus username. Terus kalian masukin IP-nya tadi. 18 berapa tadi? Lupa. Ini di close aja nih yang putih. Soalnya udah berhasil. Berapa? 167. Yes. Nah, dia masuk nih. Nah, caranya kita ini udah berhasil masuk ke SSH. Terus kita sekarang tinggal ngeping. Kita klik atas di cmd. Nah, kita hapus semuanya kecuali IP. Ketik ping. Nah, ini berhasil. Oke. Nah, ini command prompt sudah berhasil di Windows, sama putih udah berhasil. Nah, silakan kalian coba sendiri. Nah, ini udah berhasil semuanya. Oke. Jika ada salah atau apa, jika saya ada salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sehat terus kalian semua. Oke. Bye bye.